Danau Toba merupakan danau terbesar di Indonesia yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Ada 7 kabupaten di sekitar Danau Toba, salah satunya adalah Kabupaten Humbang Hasundutan. Ironis, kondisi catchment area Danau Toba saat ini banyak sekali terdapat lahan kritis akibat pemanfaatan kawasan hutan sebagai lahan pertanian oleh masyarakat. Pemerintah melalui kementerian terkait mencanakan program rehabilitasi hutan pada DTA Danau Toba. Saya dengan Pak Marlundu Lumbanggau. Dampak dari kehadiran PT Inhutani sangat besar, Pak, bagi masyarakat Desa Sipituhuta. Kami PT Inhutani 4 sebagai pelaksana jasa rehabilitasi DTA Danau Toba berharap dapat menghijaukan kembali Danau Toba dan meningkatkan sosial ekonomi masyarakat sekitar Danau Toba. Kami, PT Inhutani 4, ada untuk Danau Toba. Salam milenial, kami ucapkan kepada panel judgment dan seluruh pihak yang terkait pada acara Millennial Innovation Summit 2020. Perkenalkan, kami milenial PT Inhutani 4 mempersembahkan sebuah inovasi pada kategori sosial inovasi. Sebagai milenial, kita harus mampu menciptakan inovasi yang memberikan dampak bagi perusahaan, bangsa, dan negara. Sesuai dengan moto Kementerian BUMN saat ini, yaitu BUMN untuk Indonesia. Dengan bangga, kami mempersembahkan judul inovasi meningkatkan sosial ekonomi masyarakat melalui program agroforestry Macadamia Nut, Alpukat, dan Seraiwangi pada kegiatan rehabilitasi catchment area Danau Toba. Seperti yang kita ketahui, pemerintah menetapkan Danau Toba sebagai destinasi super prioritas di Indonesia. Oleh karena itu, PT Inhutani 4 hadir untuk menghijaukan kembali Danau Toba. Horas! Adapun yang menjadi latar belakang dan identifikasi atas masalah dari inovasi sosial yang kami angkat, yang pertama, kami melihat wilayah kerja kami yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Dengan kegiatan usaha kami, selain penyadapan getah pinus, pemasaran getah pinus, kami punya kegiatan usaha jasa kehutanan, dan agrobisnis. Gambaran umum Danau Toba saat ini. Danau Toba merupakan danau terbesar yang ada di Provinsi Sumatera Utara dengan terdapat 7 kabupaten besar di daerah sekitar Danau Toba, dan Danau Toba merupakan salah satu dari 5 destinasi wisata super prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Masalah apa yang dihadapi? Masalah yang dihadapi Danau Toba saat ini, yang pertama adalah kerusakan lingkungan akibat aktivitas masyarakat di sekitar Danau Toba, adanya konversi hutan menjadi lahan pertanian, kemudian kurangnya rasa peduli masyarakat untuk mendukung program pemerintah dalam upaya mengembalikan kelestarian Danau Toba. Upaya pemerintah saat ini, yang pertama, adanya Perpres 81 tahun 2014, kawasan Danau Toba dijadikan kawasan strategi nasional, upaya untuk meningkatkan sosial ekonomi masyarakat di sekitar Danau Toba. Yang kedua, adanya MOU Kementerian BUMN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang ketiga, adanya peran aktif BUMN dan BUMS dalam rangka melakukan kegiatan RHL di sekitar DTA Danau Toba atau catchment area Danau Toba. Dan yang keempat adalah penunjukan PT Inhutani 4 sebagai operator jasa RHL di catchment area Danau Toba. Tahun 2018, PT Inhutani 4 bersinergi dengan BUMN dan BUMNs yang ada di seluruh Indonesia, salah satunya dengan PT Inalum. Dan salah satu wilayah kerja PT Inalum itu ada di Desa Sipituhuta, di mana kita menempatkan dana CSR PT Inalum untuk kegiatan RHL itu di Desa Sipituhuta. Kita melihat Desa Sipituhuta merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasundutan, yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Kita melihat bahwa untuk mendukung atau mensukseskan kegiatan RHL di DTA Danau Toba, PT Inhutani 4 melakukan berbagai strategi. Yang pertama, pembentukan tim kerja RHL DTA Danau Toba. Yang kedua, sosialisasi pada masyarakat di sekitar Danau Toba. Yang ketiga, pemilihan program agroforestry. Keempat, pemilihan jenis tanaman agroforestry. Dan yang kelima, bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada di DTA Danau Toba. Seperti yang kita ketahui, UMK Kabupaten Humbang Hasundutan, tepatnya di Desa Sipituhuta, itu hanya sekitar 2,3 juta. Dan sebagian besar masyarakat di Desa Sipituhuta masih berpenghasilan di bawah UMK yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Dengan ini, kami berinovasi untuk melalui kegiatan RHL, kami ingin meningkatkan sosial ekonomi kehidupan masyarakat di Desa Sipituhuta dengan cara pemilihan tanaman agroforestry seperti Macadamia nuts, ada Seraiwangi, dan Alpukat.
Macadamia nuts ini kami pilih karena dia mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi, kemudian juga sebagai sekat bakar pada kegiatan RHL. Kemudian serai wangi, ini juga tanaman musiman, per 3 bulan, 4 bulan kita sudah bisa panen, dan tanaman alpukat. Pendampingan yang dilakukan PT Inutani 4 ini dimulai dari awal, pembibitan, kemudian proses penanaman, dan yang terakhir sampai dengan pengendalian hama. PT Inutani 4 akan mendampingi masyarakat di Desa Sipituhuta dalam rangka mengembangkan tanaman agroforestry di wilayah kerja atau kegiatan RHL PT Inutani 4. Yang kami harapkan adalah adanya signifikasi penerapan atas inovasi yang kami tetapkan. Yang pertama, masyarakat mendukung kegiatan RHL di catchment area Danau Toba. Ini ditunjukkan dengan persentase tumbuh kegiatan RHL. Yang kedua, para stakeholder terkait telah menerima hasil kegiatan RHL yang baik hasilnya. Yang ketiga, pemilihan tanaman agroforestry. Kemudian yang keempat adalah pengembangan masyarakat setempat melalui bimbingan teknis yang dilakukan oleh PT Inutani 4. Resiko, kami sadar bahwa dari inovasi yang kami terapkan ini ada resiko yang akan muncul. Yang pertama adalah tuntutan pemasaran hasil produk agroforestry dari masyarakat. Yang kedua, harapan kelompok tani untuk pengembangan hilirisasi. Yang ketiga, serangan hama pada varian tanaman agroforestry. Dan yang keempat, perhatian masyarakat akan berkurang pada bidang peternakan karena akan banyak fokus pada bidang pertanian dan perkebunan. Antisipasi atas resiko yang akan kami hadapi, yang pertama, pendampingan secara komprehensif kepada kelompok tani. Yang kedua, mempersiapkan jaringan pemasaran hasil produk agroforestry. Dan yang ketiga, menjalin kerjasama dengan stakeholder dalam rangka hilirisasi produk agroforestry yang dihasilkan oleh petani di Desa Sipituhuta. Tujuan utama kami tetap untuk membangkitkan kehidupan sosial ekonomi pada catchment area Danau Toba dan mensukseskan program pemerintah untuk dapat menghijaukan kembali DTA Danau Toba. Dampak inovasi dari yang kami terapkan ini, yang pertama adalah kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di Desa Sipituhuta. Yang kedua, adanya penyerapan tenaga kerja, akan terbentuk lapangan pekerjaan yang baru. Yang ketiga, keberhasilan program RHL DTA Danau Toba. Dan yang terakhir, adanya perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat di Desa Sipituhuta. Kami bisa lihat, ada angka yang kami proyeksikan bahwa masyarakat akan mendapatkan keuntungan, akan ada nilai ekonomis yang diterima oleh masyarakat, akan ada pendapatan baru dari hasil penjualan produk agroforestry. Baik itu nanti penjualan produk macadamia, produk serai wangi, dan produk alpukat. Yang kami harapkan dapat bisa meningkatkan kehidupan dari sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Sipituhuta. Potensi pengembangan dan keberlanjutan. Potensi pengembangan inovasi ini sangat besar karena sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani. Artinya ini akan sangat didukung. Yang kedua, permintaan pasar atas hasil panen tanaman agroforestry. Yang ketiga, program RHL dari pemerintah yang berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah adanya perluasan pasar dan hilirisasi industri. Kemudian keberlanjutan inovasi ini hanya bisa terjadi apabila adanya dukungan stakeholder daerah sekitar DTA Danau Toba, membangkitkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya lahan dan air, pendampingan teknis PT Inutani 4, dan membangun komunikasi masyarakat dan pemerintah. Artinya, pemerintah dan masyarakat harus mempunyai tujuan yang sama. Pemerintah juga harus bisa mengakomodasi apa yang dimaui oleh masyarakat, begitu juga sebaliknya. Kesimpulannya, lingkungan yang baik dan terpelihara menjadi faktor penting bagi keberhasilan Danau Toba sebagai destinasi wisata super prioritas di Indonesia. Yang kedua, kerjasama stakeholder untuk dapat menghijaukan kembali Danau Toba. Yang ketiga, pemilihan tanaman agroforestry dengan nilai jual dan manfaat yang baik untuk dapat menarik minat masyarakat. Dan yang terakhir, pendanaan dari dana CSR BUMN dan BUMS dapat dimanfaatkan untuk merehabilitasi catchment area DTA Danau Toba agar dapat kembali menghijau dan mensukseskan program pemerintah untuk menjadikan Danau Toba sebagai destinasi super prioritas di Indonesia. Demikianlah inovasi yang dapat kami sampaikan. Kami berharap inovasi ini bisa berdampak bagi perusahaan, masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Harapan kami terlebih kepada Inhutani supaya lebih mempedulikan masalah pertanian di Desa Sipituhuta ini, termasuk pengembangan-pengembangan yang sudah ada. Terima kasih kami ucapkan kepada PT Inhutani 4 dan pihak terkait. Semoga sukses.